musim yang kemarau. Nah, jadi harus semua menjaga kesehatan ya. Nggak usah terlalu panas-panasan. Kalau pulang sekolah harus pakai topi ya. Dan yang kedua yaitu jangan sering makan es. Kalau musim panas hati-hati ya. Jadi es kalau masuk dalam tubuh itu bisa menyebabkan panas ya. Dan biasanya sekarang banyak sakit ya karena musimnya memang, jadi harus menjaga kesehatan. Oke. Jadi untuk pelajaran hari ini atau materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu gerakan dasar permainan bola voli. Jadi kita mengajarkan bagaimana tentang gerakan dasar permainan bola voli. Sebelumnya saya akan mengadakan kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas dan kesepakatan kelas ya. Jadi tulis apa kesepakatan yang akan kita dalam kelas ya. Jadi ini tujuan dari kesepakatan kelas buat kita semua mungkin aturannya karena kita di sini semua sepakat kita buat kita buat di dalam kelas ya. Hanya aturannya tidak boleh tidak boleh bermain dalam kelas, tidak boleh berribut ya. Ini karena bisa mengganggu sebabnya. Oke, saya sebelumnya kita akan berdiskusi supaya pagi ini pelajaran lebih semangat lagi. Oke, jadi yang pertama yaitu berlatih dan cepat. Oke, sekarang saya tunjuk dulu laki-lakinya semua naik. Oke, siapkan. Oke, sudah semua. Oke, mulai namanya. Jadi oke ya. Oke, kita mulai dengan apa-apa dari Bapak Guru. Jadi Bapak Guru bilang kita oke ya. Oke, mulai ya. Ya. 1, 2, 3. Kita kepala dan kaki, lutut, pundak, telinga, mata, perut, lutut, kaki, kepala, telinga, hidung, mulut, telinga, kepala, pulpen. Oke, diam. Kenapa dong? Oke, ya. Oke, kembali lagi. Oke, siap. Siap semua. Ulangi lagi. Jangan bilang lagi, bilang pegang kepala langsung ambil pulpen, ya. Oke, siap. Oke, siap. Lutut, kaki, telinga, hidung, mata, kepala, kaki, lutut, pinggang, lutut, pinggang, telinga, pulpen.
Toh kemudian menuliskan apa kesepakatan jelas yang ingin kita buat bersama. Dan ini kita bakalan lakukan. Kemudian kita membuat dari kalimat positif untuk dibikin keyakinan kelas ya. Oke. Nah, jadi masing-masingnya tidak ada bikin sendiri sesuai dengan apa kira-kira yang mau kita bikin aturan kelasnya. Misalnya kita boleh duduk di bawah, di meja, berayam. Di atas kita nyampe di situ. Oke. Garis di sini baru tulis di sini ya. Karena itu nanti
ya. Jadi ini kesepakatan kelas. Artinya tidak ada paksaan kita yang bikin sendiri aturan ya atau kesepakatan. Jadi kita harus sepakati bersama. Oke? Jangan kita bikin aturan atau kesepakatan baru kita sendiri yang langkah. Oke? Jadi kalau kita sudah bikin kesepakatan kelas, ada satu pelajaran kita jalan dengan lancar. Wah, sekali ini kesepakatannya nih. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, Maka kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Nah, rasa keperluan lah. Yang lagi mana nih? Yang kemarin itu kan selalu sakit perut. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Oke, mulai dari Tantangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Iya, kita lagi. Nah, Tantangan kan kita hadapi, kita tanya. Oke. tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Oke, selanjutnya. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Oke. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Makan. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Oh, udah TikTok. Oke, jadi ini semua sudah kita tulis kesepakatan
Fauzia. Oh, di kelas apa nih? Ya, ini siapa? Rina. Tidak boleh main di dalam Kelas. kelas, tidak boleh duduk di meja, tidak boleh lempar penghapus di dalam kelas. Nah, jadi siapa? Arina itu tidak boleh main di dalam kelas, tidak boleh duduk di meja, tidak boleh lempar penghapus di dalam kelas. Oke, silakan yang kedua siapa lagi Nah? Gina, lupa dia. Nah, Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. oke, itu Gina. Tidak boleh mengganggu teman yang sering belajar. Jadi tidak boleh ribut, tidak boleh menyontek. Tidak ada sering menyontek. Laki-laki. Mudah-mudahan tidak ada ya. Tidak ada di sini suka menyontek. Nah, jadi tidak boleh keluar masuk dari kelas. Jadi kalau mau keluar harus minta izin. Oke. Sekarang Fauzia, tulis berisik di dalam nakal. Oke. Jadi lagi. Ya. Oke, kasih. Saya mau baca begini. Pandan, ya. Nah, kalau pandan tidak boleh berisik di dalam kelas karena mengganggu kelas lain. Tidak boleh menulis di atas meja. Ini juga. Yang ketiga tidak boleh bermain di dalam kelas. Dan keempat tidak boleh mengganggu teman saat belajar. Kalau Faiz tidak boleh keluar masuk di kelas kecuali keluar main. Bagus sekali. Kalau belum keluar main tidak boleh. Kecuali kalau mau ke kamar mandi atau kamar kecil harus minta izin sama gurunya atau wali kelasnya atau ketua kelasnya ya. Tidak boleh menyontek. Bagus. Tidak boleh ribut di kelas. Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh mengganggu teman ketika belajar. Nah, di sini satu. Ya, dilarang berisik di kelas. Tidak bermain di kelas. Tidak duduk di meja. Tidak mengganggu teman yang sedang belajar. 5. Mematuhi perintah Bapak dan Ibu guru. Fauzan, dilarang berisik di dalam kelas, dilarang duduk di meja, tidak boleh main di dalam kelas, dilarang menyontek ya, dan dilarang dilarang berkelahi ya. Oke, kalau hilang tidak boleh mainkan benda pribadi kelas. Jangan berisik di kelas. Memanut tidak boleh berisik di dalam kelas. Tidak boleh meminta uang ke teman. Memanut. Ini Ryan. Cara bertengkar. Siapa ini? Amelia. Oke, tidak boleh bicara saat belajar. Kalau ini tidak boleh keluar masuk dalam kelas, dilarang berbicara saat guru belajar. Jadi selanjutnya anak sekalian kita jadikan ini kalimat positif ya. Nah ini semua. Misalnya ini tidak boleh main di dalam kelas. Apa kira-kira kalimat positifnya? Ya. Misalnya kata positifnya mematuhi aturan yang ada ya. Kalau ini larang ribut, saling menghargai. Jadi kita saling menghargai ya. Karena biasanya temannya mengerjakan soal kita ribut.
Ada tadi? Mana tadi tuh yang melempar? Menghapus, yang mana? Arina, mana Arina? Ini tidak boleh lempar menghapus. Artinya kita harus menjaga benda-benda yang di dalam kelas. Artinya kalau positifnya itu menjaga benda-benda atau alat yang ada di kelas. Jangan saya begini kita robek-robek, ya, atau menulis di tembok, ya. Itu artinya sudah menjaga benda-benda yang ada di kelas. Misalnya mengacak-ngacak isi lemari. Jadi mestinya itu kalau sudah dipakai buku harus disusun rapi, ya. Jadi kalau kita pembelajaran berikutnya mudah lagi kita ambil, ya. Jadi memudahkan kita ambil. Oke. Jadi Bapak Guru akan membuatkan poster keyakinan kelas. Jadi sebentar kita pasang di depannya. Oke. Jadi siapa yang mau bertanya? Kira-kira siapa yang mau bertanya tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Siapa yang mau bertanya? Oke? Dadah. Sudah mengerti semua? Jadi kesepakatan kelas itu artinya guru dan murid berkolaborasi membuat kesepakatan kelas supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Jadi murid sudah mengetahui ini aturan yang saya harus patuhi. Ini pelanggaran, tidak boleh saya langsung. Jadi misalnya bekerja kelompok, masing-masing harus mempunyai tugas masing-masing. Jangan terus semuanya, ya. Misalnya ada jadi membawa materi, ada yang bertanya, ada yang membawa pertanyaan, ya. Jadi kita berkolaborasi, jadi sangat semuanya kita harus semua aktif dalam belajar. Harus meningkatkan percaya diri, ya. Jadi harus berani sampai depannya. Kalau disuruh sama gurunya, jangan malu, ya. Kita belajar di depan kelas, dia memiliki teman-temannya. Saya biarkan kok, memiliki teman-teman untuk membaca doa. Insya Allah pertemuan berikutnya, saya lagi mau dari perempuan yang memiliki doa, ya. Jangan bilang terus yang lain supaya berani tampil di depan, ya. Oke. Jadi sekarang saya merasa ini membuat kesepakatan kelas sudah kita buat. Selanjutnya kita masuk lagi, ya. Jadi sekarang ini salah satu teknik dasar permainan bola. Tangan ketiga passing atas dan passing bawah. Ini salah satu teknik dasar permainan bola voli. Oke? Ya. Jadi selanjutnya kita masuk ke materi, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di beberapa Allah SWT kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang ini dalam rangka sosialisasi budaya positif. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati,
tentang hukum sekolah yang saya hormati, serta Bapak Ibu guru yang sama-sama berbahagia. Pada kesempatan ini dalam komunitas praktisi yang pertama yaitu sosialisasi budaya positif, dan di sini sebentar saya akan memaparkan tentang budaya-budaya positif yang bisa kita implementasikan di kelas atau di lingkungan sekolah. Dan ada tentang materi tadi yang dibawakan oleh Pak Omar, saya rasa ini saling berkaitan ya tentang literasi. Biar persingkat waktu, saya akan yang pertama di sini yang saya bahas tentang budaya positif, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. 3, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. 5, restitusi. 5, posisi kontrol. Dan 6, restitusi segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya akan bahas di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Sebelumnya saya perjelas dulu bahwa di sini disiplin positif adalah pendekatan. Artinya kita adakan pendekatan dalam mengelola perilaku individu, terutama anak-anak, dengan mengedepankan pemahaman, empati dan komunikasi yang baik. Saya rasa ini pendekatan yang perlu kita gunakan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sekolah, terutama siswa kita. Jadi di sini begitu ya. Jadi yang pertama itu pentingnya disiplin positif dalam pendidikan. Yang pertama itu pembelajaran lebih efektif. Jadi di sini anak-anak yang dikenai disiplin positif cenderung lebih terbuka. Jadi untuk belajar karena mereka merasa didukung dan diperlakukan dengan adil. Jadi ketika anak-anak kita perhatikan, saya rasa pembelajaran lebih efektif dalam kelas. Kedua yaitu pengembangan empati. Jadi di sini melalui disiplin positif, individu belajar untuk memahami perasaan orang lain, sehingga mengembangkan kemampuan empati yang penting dalam interaksi sosial. Dan yang ketiga itu pembentukan karakter yang kuat. Saya rasa juga ini sangat penting ini, karena di sini membantu membentuk karakter yang kuat dengan mengajarkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, kerjasama, dan rasa hormat menghormati antar sesama. Dan yang keempat itu pencegahan perilaku negatif. Saya rasa di sini setiap individu lebih mungkin menghindari perilaku negatif, terutama dalam kelas, karena biasanya anak-anak sering membuat sesuatu yang mengganggu temannya. Jadi dengan menggunakan disiplin positif, saya rasa pembelajaran yang kita implementasikan dalam kelas, saya rasa insya Allah bisa efektif. Dan yang kedua yaitu pentingnya nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di sini pedoman moral, penghargaan terhadap keberagaman, pemahaman tentang kebaikan, pengembangan karakter yang holistik. Jadi saya rasa di sini tugas sebagai pendidik yaitu memberikan pembelajaran tentang nilai-nilai kebajikan kepada siswa kita. Selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang pertama di sini teori motivasi. Jadi di sini ada 3 perilaku manusia. Jadi ada
tiga perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kadang itu siswa menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Nah, jadi akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Nah, jadi bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Ini di luar ya. Jadi itu tadi yang pertama. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi di sini kadang siswa itu membuat sesuatu itu ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari gurunya. Nah, jadi di sini satu tingkat dari motivasi yang pertama. Nah, jadi di sini orang perilaku untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Motivasinya ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Nah, jadi kadang anak itu apa saya perbuat ini supaya bapak guruku memberikan saya penghargaan. Ya, sebentar lebih lagi ini ya penjelasannya ini. Dan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi di sini bermotivasi yaitu membuat seorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal ya, dari bukan eksternal, dari dalam dirinya di sini ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Nah, saya rasa itu dari tiga motivasi perilaku manusia. Dan yang kedua juga sangat penting, teori motivasi hukuman dan penghargaan. Yang pertama itu hukuman dan penghargaan. Nah, jadi ini perlu dibahas lebih detail ini karena saya rasa ini demi perkembangan ke depannya. Jadi itu hukuman dan penghargaan hampir sama, ya. Karena hukuman di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau penghargaan itu kan biasanya kita, baru saya juga sadari sekarang, karena biasanya kita dulu setelah pembagian rapor kita kasih nilai, misalnya ranking 1, ranking 2, ranking 3, kan sekarang itu kurikulum sudah dihilangkan. Nah, karena ini kita antisipasi ini yang namanya penghargaan, karena biasanya anak-anak itu kasih siksa dirinya. Kalau misalnya kita kasih ranking 1, dia itu selalu berusaha untuk mempertahankan. Dan kemudian ini yang tidak, biasanya itu jangan Pak Guru karena ada teman yang lebih pintar dari saya, begini ranking 1 terus. Dan yang kedua ini tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Jadi kalau kita memberikan hukuman kepada anak itu, dia itu ingat itu sampai tua, artinya jangka panjang. Nah, saya rasa ibu teman-teman, saya rasa masih ingat itu waktu kita SMP, pasti mengingat itu zaman gurunya sudah memukul saya atau biasa menarik telinga saya rasa masih ingat. Saya terus terang, saya masih ingat waktu kelas 4, saya pernah dicubit telinga saya sampai berkarat, saya masih ingat itu orangnya. Nah, bahkan saya tiap hari saya lihat, masalahnya artinya kita masih simpan itu kekecewaan lah. Nah, kekecewaan. Jadi saya harap ini teman-teman, marilah kita berusaha saling berkomunikasi, saling berkolaborasi lah. Ini untuk menghindari yang namanya hukuman. Nah, karena kalau masalah hukuman ini yang pernah saya lakukan, kayaknya saya yang paling galak di sini di sekolah. Nah, tapi alhamdulillah mudah-mudahan saya bisa mempertahankan ini, tidak lagi mencoba menghukum anak dengan kekerasan. Nah, karena kita bawa diri sendiri bahwa biasanya kalau kita menghukum anak itu kan, tapi dia itu sampai dewasa itu dia pasti ingat. Dan yang ketiga di sini murid atau anak akan tersakiti. Nah, itu sudah jelas itu. Nah, dan yang keempat itu anak membenci peraturan.
Jadi kalau kita bikin peraturan harus begini, artinya kalau dia sudah melanggar kita kasih hukuman, pasti dia membenci peraturan. Jadi di sini yang keempat, murid belajar menyembunyikan kesalahan. Ini yang sering kita dapatkan. Jadi walaupun kita sudah tahu anak itu sudah bersalah, tapi kalau kita sudah panggil di kelas atau kita hadapi, pasti dia sembunyi karena takut sama hukuman. Jadi dia belajar menyembunyikan kesalahannya. Yang satu itu tentang konsekuensi. Jadi beda itu hukuman sama konsekuensi. Jadi konsekuensinya itu sesuatu harus terjadi. Sama dengan hukuman, tapi beda cara menanganinya ini. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Misalnya ada contoh ya. Misalnya ada anak melanggar di sini, misalnya bapak gurunya menyimpan apakah kopi di meja, dia tumpah, artinya konsekuensinya itu kita berikan, nanti pergi cari lap baru kita bersihkan. Jadi walaupun anak-anak itu merasa bersalah, tidak nyaman, tapi dalam waktu pendek dia itu tidak ingat sampai, artinya sampai dewasa dia tidak mengingat karena bukan pada posisi penghukum. Jadi yang ketiga itu murid dibuat tidak nyaman. Yang keempat itu murid menghormati peraturan. Dan yang keempat murid atau anak belajar taat. Sekarang di sini kalau restitusi. Jadi kita masuk ke restitusi. Jadi di sini restitusi merupakan pilihan. Artinya ini pendekatan ya. Pendekatan yang kita bisa ambil. Jadi dua itu menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Tiga, murid atau anak mendapatkan penguatan. Empat, murid menghormati dirinya dan orang lain. Dan kelima yaitu murid atau anak belajar. Jadi di sini artinya ini pendekatan restitusi. Artinya kita menghadapi siswa itu, kita berikan pertanyaan-pertanyaan, misalnya apa penyebabnya sehingga bisa melakukan begini, peraturan kelas apa yang kita langgar, apakah masih bisa diperbaiki ke depannya. Saya kira ini tentang restitusi. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Jadi saya rasa di sini Bapak Guru harus sekarang mulai kayak tadi Pawan membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Jadi di sini keyakinan kelas yaitu bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua itu keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi harus positif semua, artinya tidak ada kata-kata negatif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi saya rasa kegiatan komunitas praktisi berikutnya bisa kita kolaborasi bersama, apa-apa yang bisa kita buat tentang keyakinan kelas masing-masing kelasnya. Nanti insya Allah kita buat jadwal kembali seperti yang tadi saya buat di kelas 4, tapi itu masih bisa direvisi tuh ke depannya. Yang di sini keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi sebagai manusia tentunya kita mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Saya rasa di sini
Ya, sudah jelas bahwa kita sebagai manusia harus bisa bertahan hidup ya. Nah di sini tentunya kita perlu kesehatan, rumah dan makanan. Jadi kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jadi di sini kebutuhan untuk diterima yaitu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, jadi seperti siswa kita pasti memerlukan yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Jadi karena siswa itu datang di sekolah biasanya tidak sesuai yang kita harapkan, sering melanggar peraturan, bisa saja di rumahnya itu dia tidak pernah mendapatkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi biasanya itu kadang ada siswa datang di sekolah itu biasa melek-melek sama gurunya, selalu cerita-cerita, kemungkinan di rumah dia tidak pernah rasakan yang begitu. Dan di sini yang ketiga penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah jadi di sini berhubungan dengan kekuatan yang di atas yaitu menjadi kompeten, menjadi terampil dan diakui atas prestasi dan keterampilan. Nah, jadi didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, jadi kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, nah, dihormati, diakui, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Dan yang keempat yaitu kebebasan, nah, kebutuhan akan pilihan. Jadi di sini seperti yang misalnya di dalam kelas itu, jadi siswa sebenarnya memerlukan kebebasan untuk menerima pembelajaran, tapi kita tetap harus menuntut. Nah, jadi biasanya siswa yang apalagi ya, kita biasa duduk sendiri, nah kita bisa memberikan kebebasan untuk berkelompok atau sesuai dengan posisi meja. Nah, jadi yang terakhir itu kesenangan. Nah, jadi di sini kebutuhan untuk mencari kesenangan yaitu bermain, nah, dan tertawa. Nah, jadi kita bayangkan itu tidak hidup tanpa kenikmatan apapun, saya rasa cukup menyedihkan. Nah, jadi anak-anak dengan kebutuhan rasa kesenangan yang tingginya biasanya ingin menikmati, mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi. Nah, saya rasa belajar sambil bermain itu meningkatkan konsentrasi tinggi pada murid atau siswa ya. Nah, dan yang kelima juga yang hubungannya tadi yaitu posisi kontrol. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kita akan mengenal 5 posisi kontrol yang perlu kita ketahui di sini. Nah, yang sini yang pertama penghukum. Jadi misalnya guru itu di posisinya sebagai penghukum. Nah, jadi seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Jadi penghukum itu bukan cuma pakai kayu atau mencuri. Nah, bisa saja dengan kata-kata yang tidak seronok atau biasa anak kita botak-botak begini-begini ya, begini-begini. Nah, saya rasa itu termasuk penghukum. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi sebagai penghukum di sini, saya rasa sebagai saya sendiri ya, saya selalu berada posisi penghukum dulu ya. Nah, jadi setiap ada masalah-masalah atau anak-anak yang melanggar aturan, nah saya selalu berada di posisi penghukum. Nah, dan yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Nah, jadi contohnya di sini jadi di sini contohnya ya, ketika misalnya ada anak tidak
tidak tahu membaca atau melanggar sesuatu. Bagaimana kita itu ya? Saya selalu ditegur sama pimpinan atau kepala sekolah karena sudah kelas 3 masih belum tahu membaca. Jadi anak-anak itu merasa bersalah dan merasa bersalah sama gurunya. Nah, jadi ini kita pada posisi membuat merasa bersalah. Nah, jadi jangan begitu saya itu tidak enak sama wali kelas kakak. Kalau selalu begitu di kelas, nah itu jadi pembuat merasa bersalah. Kalau ini posisi teman, nah ini agak mendingan biasa juga ya, posisi teman. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman para guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi teman. Tapi ini agak mendingan yang daripada yang di atas mengutuk sama membuat merasa bersalah. Nah, jadi kayak teman itu siswa biasa kita lakukan sering ngobrol-ngobrol begitu, bercanda-bercanda sama anak-anak. Nah, saya rasa perlu juga dibatasi. Kalau di sini yang keempat itu posisi pemantau. Posisi pemantau, jadi di sini mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat misalkan hubungan pribadi kita dengan murid. Nah, kayak tadi ya, jadi artinya kita memantau saja siswa. Ketika ada melakukan sesuatu, artinya kita menggunakan sanksi atau konsekuensi, bukan pada hukuman. Dan ini yang paling tinggi ini sebagai manajer. Saya rasa ketika guru atau teman-teman sejawat, ketika kita sebagai manajer, di sini saya rasa ini posisi yang paling tinggi yang harus sebenarnya digunakan sekarang. Kalau memang misalnya kita tidak bisa pada manajer, bisa turun ke pemantau sedikit, tapi jangan turun ke teman pembuat masalah atau penghukum. Nah, kalau bisa turun satu tingkat saja pemantau, tapi kalau bisa bertahan di posisi manajer. Jadi di sini posisi terakhir. Jadi di sini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilakan murid bertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada posisi tersebut bila diperlukan. Nah, jadi ini posisi tertinggi sebagai manajer. Jadi segala sesuatu setelah kita menghadapi siswa yang bermasalah, ketika kita sebagai posisi manajer, saya rasa kita bersama siswa itu mencari solusi bagaimana ke depannya, apa yang perlu kita ambil supaya permasalahan itu cepat terselesaikan. Dan yang keenam yaitu segitiga restitusi. Nah, jadi di sini ada gambar ya. Jadi segitiga restitusi namanya. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan. Nah, jadi yang seperti itu aksi nyata yang sudah saya buat. Misalnya di sini jadi di sini ketika kita sebagai manajer, misalnya ada siswa sering terlambat atau tidak masuk kelas, artinya kita temani berdiskusi lah. Nah, misalnya kenapa terlambat? Misalnya bilang
saya terlambat bangun Pak. Soalnya tadi malam main HP terus sama nonton sampai larut malam. Jadi apa yang kita buat itu melanggar atau tidak? Bila melanggar Pak, karena saya terlambat bangun dan lambat ke sekolah sehingga pembelajaran saya banyak ketinggalan. Jadi misalnya kita lagi bertanya sebagai posisi manajer bahwa kesepakatan kelas apa yang kita langgar sehingga kita lambat ke sekolah. Kalau kita lambat ke sekolah, nah artinya anak bisa menjawab itu bilang saya melanggar kedisiplinan Pak. Bilang oh ya baguslah kalau kamu sudah mengetahui pelanggaran atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Artinya begitu, bagaimana kita menemukan solusinya supaya anak-anak ini bisa rajin lagi ke sekolah. Nah, artinya kita bisa juga berkoordinasi dengan orang tuanya apabila menemukan siswa yang jarang ke sekolah atau tidak pernah ke sekolah. Artinya apa sebenarnya penyebabnya sehingga dia lambat ke sekolah atau jarang ke sekolah. Nah, bisa saja kan anak-anak sekarang biasanya main HP terus sampai tengah larut malam atau menonton atau ada biasa open nanti. Nah, itu biasa yang kasih lakar ke sekolah. Jadi kedepannya kita harus bersosialisasi atau berkomunikasi dengan orang tuanya untuk menyelesaikan masalah ini. Saya rasa ini materi-materi tentang budaya positif. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa mempraktikkan atau mengimplementasikan ke kelas atau di lingkungan sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu, saya rasa materi hari ini cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah berikan kesimpulan atau ada sesuatu yang ingin disampaikan tentang budaya positif di sekolah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi penyampaian Pak Herlan mengenai budaya keyakinan kelas kaitannya dengan budaya positif yang ada di sekolah. Ini merupakan materi Pak Herlan di program guru penggerak. Jadi ini termasuk aksi nyata dari Pak Herlan. Jadi ini sangat penting juga kita lakukan di kelas, Bapak Ibu ya. Jadi misalnya ya pembuatan kesepakatan kelas di mana untuk mendisiplinkan siswa kita. Ya misalnya ada siswa kita yang sering terlambat, dia masih kurang di dalam membaca, kemudian banyak hal-hal yang kaitannya dengan pembelajaran di kelas seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi apa kesepakatan yang bisa kita buat di dalam kelas, itulah yang kita lakukan Bapak Ibu. Jadi caranya membuat kesepakatan dengan siswa kita. Jadi bukan kita yang memberi aturan kepada siswa kita, yang dulunya kita yang sebagai seorang guru memberi aturan bahwa datang Ki pagi-pagi sekali, harus Ki mengerjakan tugas,
sebelum pulang harus selesai. Tapi kita memberi peluang kepada siswa kita untuk membuat suatu kesepakatan apa-apa yang akan kita lakukan di dalam kelas kita, baik mengenai kedisiplinan maupun pembelajaran yang bisa mengefektifkan pembelajaran di kelas, seperti itu Bapak Ibu ya. Dan mungkin Pak Herlan bisa atau mungkin bisa Bapak Ibu melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pak Herlan nantinya di kelas berapa kasih rantai Pak Herlan? Ya, di kelas 4. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat bagaimana contohnya. Kalau ada videonya nanti mungkin Pak Herlan bisa perlihatkan kepada teman, dan mungkin bisa dilihat juga di YouTube. Di situ ada di aksi nyata mengenai budaya positif, yang saya angkat juga di situ mengenai pembuatan kesepakatan kelas. Jadi kita menuntun siswa bagaimana kesepakatannya, apa keinginan mereka. Misalnya ada yang memilih bahwa datang ibu sebelum pukul 7.30. Itu ya, artinya apa-apalah yang mereka inginkan itu kemudian disepakati bersama. Mungkin ada apa lagi, kayak pemilihan apa sih, bisa tempel-tempel. Oh ini dulu, ini pilihan saya. Sebentar kalau ada yang sama, itu bisa disepakati bahwa oh ini dari sebenarnya ini hal positifnya barangkali. Kata-kata positif di situ yang dimunculkan Bapak Ibu di kesepakatan kelasnya. Ya, jadi mungkin hanya itu yang saya bisa tambahkan mengenai budaya positif. Kemudian mungkin itu berkaitan juga dengan program literasi, dan itu bisa masuk ke program literasi di kelas. Kemudian tambahan juga apa ya? Bapak Ibu bisa menambahkan tempelan-tempelan atau apa yang bisa dibaca oleh siswa kita, atau bisa dilihat seperti itu tadi, bahwa literasi bukan hanya membaca atau menulis. Jadi ada berupa gambar lah, ya seperti itu Bapak Ibu ya, berupa kode-kode. Oh ini yang ditujukan, berarti siswa kita bisa memahami bahwa oh ini tujuan dari lembar ini maksud dari lembar ini. Ya. Jadi untuk selanjutnya saya mengharap bahwa di kelas Bapak Ibu mungkin bisa ditambahkanlah gambar-gambar, kemudian didokumentasikan. Yang saya ingin bawa selalu bahwa dokumentasinya sangat perlu. Dan adapun kalau butuh sesuatu mungkin bisa disampaikan mengenai kebutuhan kelas, pembuatan sudut baca atau apalah, nanti kita berkolaborasi bagaimana supaya kelas kita bisa lebih cantik lagi Bapak Ibu ya. Apakah perlu dicek atau bagaimana? Oh ini perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu, minta tolong ada cek yang saya siapkan, mungkin yang sangat perlu dulu di bagian pagar Bapak Ibu. Tolong kesediaannya diatur saja waktunya kapan. Kalaupun untuk kebutuhan di kelas mungkin bisa disampaikan, ataupun ada yang sudah dibeli dicatatkan saja dulu barangkali, karena belum ada anggaran Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi untuk kelanjutannya mungkin kita adakan bincang-bincang santai saja pada saat anak-anak istirahat, karena Bimtek mengenai literasi ini sangat banyak pembahasannya Bapak Ibu. Jadi kita bahas bertahap sambil kita menyelesaikan apa yang perlu kita laporkan nanti.
Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan dan waktu dari Bapak Ibu untuk hadir di acara sosialisasi kita pada pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.